Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Inon dari kelas Pendidikan Fisika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian momentum relativistik. Dalam fisika klasik, momentum adalah hasil kali sederhana antara massa dan kecepatan. Akan tetapi, kita telah melihat di bagian terakhir bahwa ketika relativitas khusus diperhitungkan, benda-benda bermassa besar memiliki batas kecepatan. Momentum relativistik adalah konsep momentum yang digunakan dalam teori relativitas khusus yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Momentum relativistik menggambarkan gerakan objek dengan kecepatan sangat tinggi, terutama ketika kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya. Dalam teori relativistik, momentum tidak hanya bergantung pada massa dan kecepatan benda seperti dalam fisika klasik, tetapi juga memperhitungkan faktor Lorentz yang mengoreksi efek relativistik pada benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Baik, selanjutnya itu ada rumus momentum klasik, di mana P sama dengan M kali V. P-nya adalah momentum, M-nya adalah massa objek, dan V-nya adalah kecepatan objek. Dan penjelasan tentang M-nya adalah massa, adalah ukuran inersia benda, yaitu seberapa sulit untuk mengubah kecepatan benda tersebut. Di mana V-nya adalah kecepatan, di V-nya adalah laju perubahan posisi benda per satuan waktu. Selanjutnya ada penemunya. Albert Einstein adalah ilmuwan yang mengembangkan teori relativitas khusus pada tahun 1905. Teori ini menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu pada kecepatan tinggi, serta memberikan dasar bagi konsep momentum relativistik. Dengan teori relativistik, khususnya Einstein mengubah pemahaman kita tentang bagaimana benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan bagaimana faktor seperti massa dan waktu terpengaruhi oleh kecepatan tersebut. Nah, contohnya itu seperti permainan bola bowling yang tadinya itu kita pakai bola plastik dengan massanya lebih ringan dibandingkan sama bola bowling. Maka bola plastik akan mempunyai momentum yang kecil. Artinya bola plastik itu bakal lebih mudah buat berhenti atau bakal lebih mudah untuk mengubah kecenderungan dia bergerak pas berbenturan dengan pin. Beda sama bola bowling yang massanya lebih berat dan momentumnya lebih besar. Pas dilempar bola bowling akan lebih sulit buat berhenti, lebih sulit buat gerakannya untuk berubah sehingga bisa menabrak pin sampai mereka terjatuh. Itu adalah salah satu contoh tentang bola bowling. Selanjutnya itu tentang momentum klasik. Momentum klasik adalah konsep dasar dalam fisika. Dia menggambarkan ukuran gerakan suatu objek. Dalam fisika klasik, momentum didefinisikan sebagai hasil kali antara massa suatu objek dan kecepatan objek tersebut. Momentum ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar gerakan atau impuls yang memiliki oleh suatu benda yang bergerak. Momentum klasik memiliki beberapa karakteristik yang mendefinisikan dalam konteks fisika klasik. Selanjutnya ada pun karakteristiknya, di mana yang pertama itu definisi momentum klasik, di mana didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan suatu objek, yaitu di mana P sama dengan M kali V. Yang kedua itu linearitas, di mana momentum klasik bersifat linear. Artinya jika kecepatan objek meningkat, momentum juga meningkat secara proporsional. Ini berarti bahwa grafik momentum terhadap kecepatan akan membentuk garis lurus. Yang ketiga itu ada konversi momentum, di mana dalam sistem tertutup yang tidak terpengaruhi oleh gaya eksternal, total momentum sistem akan tetap konstan. Ini adalah prinsip kekekalan momentum yang merupakan salah satu hukum dasar dalam fisika. Dan yang keempat itu bergantung pada massa dan kecepatannya. Momentum klasik bergantung pada kedua faktor utama, yang massa objek dan kecepatan objek. Jika salah satu dari kedua faktor ini berubah, maka momentum juga akan berubah. Adapun beberapa karakteristik
karakteristik yang lain masih banyak. Selanjutnya ada perbedaan tentang momentum klasik dan momentum relativistik, di mana momentum klasik itu berlaku pada objek dengan kecepatan rendah dan tidak mempertimbangkan perubahan massa atau efek relativistik lainnya. Yang kedua itu momentum relativistik diperlukan untuk objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi, di mana efek relativistik seperti perubahan massa dan batas kecepatan harus diperhitungkan. Adapun pengaruh kecepatan terhadap momentum, di mana momentum klasik itu pengaruhnya kecepatannya itu pada momentum klasik, momentum adalah proporsional langsung dengan kecepatan objek. Tidak ada perubahan massa seiring dengan peningkatan kecepatannya. Momentum relativistik itu pada momentum relativistik, momentum bergantung pada kecepatan objek, tetapi terdapat faktor Lorentz yang memperhitungkan peningkatan besar massa efektif objek seiring dengan peningkatan kecepatannya. Maka semakin cepat objek bergerak, maka semakin besar momentum yang dihasilkan, bahkan jika kecepatan objek mendekati kecepatan cahayanya. Adapun aplikasinya itu momentum klasik digunakan untuk kehidupan sehari-hari, di mana objek bergerak dengan kecepatan rendah jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Contohnya kayak mobil, bola, atau benda yang bergerak dengan kecepatan rendah. Aplikasi di momentum relativistik itu digunakan ketika objek bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, seperti dalam eksperimen fisika partikel atau dalam teknologi ruang angkasa yang melibatkan objek kecepatan sangat tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.